Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman Islam. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam keimanan, dalam keislaman hingga akhir hayat kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan Islam. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, kita telah pelajari bersama sampai di bab keempat tentang kejujuran, ya. Bagaimana diri kita menjadi orang yang jujur, insya Allah dengan kejujuran akan mendatangkan keberuntungan, akan mendatangkan keberkahan dan mendatangkan kebahagiaan. Sehingga ini menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan hakikat tentang kehidupan sendiri, ya, agar kita tidak tertipu, agar kita tidak terpeleset, bahkan kita gagal, yaitu dengan cara bagaimana kita menjaga diri kita untuk senantiasa bisa berlaku jujur. Baik, anak rahimakumullah, untuk hari ini antum buka di bab kelima tentang menuntut ilmu, ya. Bab kelima tentang menuntut ilmu. Baik, anak rahimakumullah, tentunya buku sudah ada di depan kalian, ya. Saya tidak akan membacakannya, ya, dalam buku itu. Paling tidak kita merenung bersama. Tadi beri, ya, antum baca buku itu di bab 5 tentang menuntut ilmu. Ada beberapa motivasi, ya, yang mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu, karena disebutkan, ya, juga, ya, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah, sungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Nah, seseorang dalam kehidupan ini kan mencari perhiasan, mencari sesuatu untuk menghiasi dalam dirinya. Nah, kalau yang akhwat mungkin, ya, dengan berbagai pernik-perniknya gitu, ya, untuk menghiasi dirinya. Memang di antara hiasan bagi orang bertakwa, bagi seorang muslim adalah, ya, akhlak itu, ya, akhlak itu menjadi hiasan juga. Tetapi untuk bisa berakhlak baik, untuk bisa berlaku dengan benar, maka diperlukan dengan ilmu. Nah, maka perhiasan yang paling utama, ya, yang semestinya dimiliki oleh setiap manusia adalah hiasan ilmu. Ini bagaimana ilmu menjadi perhiasan bagi diri kita. Fa'inal ilma zainun li ahli. Sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Nah, anak rahimakumullah, dan tentunya kita memahami, ya, dengan ilmu, ya, itulah yang akan kemudian membedakan antara manusia dibanding makhluk yang lainnya, ya, karena diberikan ilmu itu, ya, di akal, kemudian oleh ilmu. Nah, maka bagaimana kita semuanya terus mengupgrade, terus meningkatkan, terus menambah ilmu, ya. Maka kita juga berdoa, ya, Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Nah, memang kita juga mohon pada Allah agar Allah memberikan rizki. Rizki Allah benar-benar rizki ilmu, ya, bukan rizki yang sifatnya material, yaitu makanan gitu, ya, minuman ataupun potongan. Tapi juga salah satu yang kita mohonkan kepada Allah adalah ilmu, dan ilmu yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua rahimakumullah, berkaitan dengan ilmu ini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang kemudian harus kita sikapi. Yang pertama kaitan dengan keutamaan untuk ilmu, ya. Keutamaan untuk ilmu ini menjadi hal yang harus kita pahami agar kita juga terdorong apa sih dan mengapa kita harus menuntut ilmu. Nah, di antaranya
yang kemudian yang mendorong kita ya untuk belajar itu surat Al-Mujadilah atau ada yang Mujadalah gitu ya, ayat 11 ya. Ada yang nyebut Mujadilah atau Mujadalah. Yang saya pahami nggak masalah ya, nggak masalah. Mau dibaca Mujadilah nggak masalah, mau dibaca Mujadalah juga nggak masalah. Yang saya pahami seperti itu. Karena kalau Mujadalah itu berarti isim masdarnya dari kata jadalah yujadilu mujadalatan. Jadi al-mujadalah karena memang dalam surat itu terjadi perdebatan sehingga disebut al-mujadalah ya, yang ada perdebatan. Tetapi ada yang baca mujadilah. Mujadilah itu berarti isim fa'ilnya mujadilah. Jadi fahuwa mujadilun ya. Karena mu'annas jadi mujadilatun, mujadilah gitu ya. Mujadilah. Ini sebagai fa'il atau pelaku karena memang dalam surat itu juga terdapat pelaku ya, subjek yang melakukan mujadalah itu ya. Nah, jadi isim masdar dengan isim fa'il artinya di situ kalau yang isim fa'il itu pelakunya. Baik, dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 11 disebutkan ya. Ya alladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ya. Yafsahillahu lakum. Kemudian disebutkan wa idza qila syuju fangshuzu. Dan titik poinnya di sini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, di sini apa yang kemudian mendorong kita untuk belajar ya, menuntut ilmu. Nah, memang ilmu ada dua macam. Ilmu yang wajib kita pahami, ada ilmu yang yang fardu ain gitu ya. Artinya ilmu yang fardu ain berarti ilmu yang harus kita pahami. Kita harus mengerti. Jangan sampai dalam ilmu ini kita tidak mengerti ya. Kalau ilmu fardu ain, apa ilmu fardu ain? Ya ilmu kaitan dengan agama, tauhid ya. Ini adalah fardu ain, paham agama ini. Kalau kita nggak paham, nanti kita akan salah dalam menjaga kehidupan ini ya. Maka yang namanya ilmu agama ini menjadi fardu ain ya. Setiap individu harus mengerti agama agar tahu agama, tahu tentang diri, tahu kemana tujuan hidup ini. Nah ya, maka ketika seorang itu berilmu, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi ya, yang lebih dari yang lainnya. Nah, begitu pula ilmu memang ada ilmu yang fardhu kifayah yang antum ya, nanti mungkin ngambil ke spesialisasi apa gitu ya. Bermula dari di SMA ini kalau sudah memilih jurusan kan, jurusan IPA, jurusan IPS. Nah, disitulah nanti takhusus antum atau kepakaran antum di situ ya, di bidang IPA atau IPS. Yang IPA pun macam-macam ya, ada yang di kimia, ada yang di fisika, ada yang di matematika, ada yang di biologi, ada yang nanti mungkin juga di kedokteran gitu ya, dan berbagai macam ya, berbagai macam spesialisasi atau jurusan dalam IPA itu sendiri terpecah-pecah. Nah, ini fardu kifayah. Maka kalau kemudian antum punya kecenderungan dalam hal-hal itu ya, pertama tadi ya agama harus paham, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah tadi. Yang IPA seperti itu, yang IPS. Nah, IPS juga banyak hal yang kemudian perlu kalian telaah, kalian dalami ya, kalian menjadi seorang pakar. Pakar di bidang apa? Termasuk yang IPS kan di bidang ekonomi, antum pakar dalam ekonomi, antum pakar dalam hukum, ya kan? Hukum ini kan perlu diperjuangkan, ya kan? Pakar tentang hukum. Antum pakar di tata negara, ya. Nah, kemarin kan sering muncul juga di ILC itu kan juga para pakar-pakar hukum, pakar-pakar sejarah, ya. Sejarah juga itu ya, ahli sejarah. Jadi jangan dianggap remeh, IPS itu kadang, mohon maaf ya, kadang di nomor 2 kan. Ya, dipandang sebelah mata, terkadang gitu. Padahal, coba antum kalau jadi benar ahli sejarah coba. Itu yang muncul di narasumber itu kan banyak dari sejarah ya, untuk fakta-fakta, meluruskan suatu yang batil ya, meluruskan suatu yang tidak benar ya.
itu di bidang sejarah, ketatanegaraan, apalagi antum ingin jadi seorang negarawan muslim, paham tentang ketatanegaraan. Makanya kemarin mohon maaf, kasus yang Omnibus Law itu ya, itu kan sempat ramai ya di media, kemudian juga di TV-TV muncul, kemudian dibicarakan. Salah satu narasumber yang di antara narasumber yang kemudian diundang itu kan pakar tata negara itu kan, pakar tata negara. Bagaimana itu aspek dipandang dari tata negara yang seperti itu ya, munculnya hukum itu ya, Omnibus Law ya. Juga pakar hukum juga di situ banyak berbicara. Bagaimana kok prosedural hukumnya seperti itu gitu ya. Ini kan termasuk kemarin kan salah satu pakar hukum dari UGM itu yang diundang, siapa namanya terlupa itu ya. Itu juga demikian, ini pakar-pakar hukum. Nah, banyak hal ya. Belum kemudian nanti juga ada akuntansi segala macamnya teman ya. Banyak sekali. Nah, nah, selain tadi yang sekali lagi, antum harus paham agama. Harus benar paham. Ya. Karena kebaikan seseorang itu sejauh mana dia tingkat kedalaman paham dalam agama. Ya. Semakin paham agama, maka akan semakin baik kualitas dirinya. Insya Allah demikian. Nah, kemudian tadi juga ditambah dengan yang fardu kifayah tadi. Antum punya kecenderungan, punya muyul ya tentang hal-hal yang fardu kifayah tadi, silakan sesuai dengan jurusan antum. Antum harus pakar di situ. Antum nggak boleh tanggung-tanggung ya. Antum jadi orang yang pakar. Banyak hal ya. Kalau antum mungkin ngambil jurusan agama, kalau jurusan agama apa yang udah dalam ya, dalam agama juga banyak hal yang bisa dipahami ya. Antum menjadi pakar di bidang fikihnya, antum pakar di bidang mawaris, tentang warisan itu, antum pakar di bidang hukum agama, antum bisa pakar di bidang ekonomi Islam, ya kan, ekonomi syariah itu juga sedang bergeliat positif itu ya, ekonomi Islam. Antum pakar di bidang perwakafan, wakaf, dianggap sepele, wakaf, padahal wakaf itu potensinya sangat besar, ya potensi wakaf sangat besar, dan saat ini yang namanya wakaf itu belum terkelola dengan maksimal. Dan saat ini juga sudah mulai ya, sebenarnya para pejuang-pejuang wakaf, bagaimana mensosialisasikan atau mendakwahkan tentang wakaf, kemudian juga mendorong motivasi untuk berwakaf, dan manajemen pengolahannya pun juga ada manajemen yang profesional. Ini kan maka perlu ilmu manajemen itu sendiri. Wah, banyak hal ya. Karena semuanya kalau kalian benar memahami apa yang ada di hadapan antum, dan banyak hal yang harus kemudian diperankan oleh antum, wah ternyata rugi kalau kemudian menyanyiakan waktu. Nah, ini keutamaan untuk ilmu. Dengan tambahnya ilmu, maka antum akan menjadi orang spesial. Dengan tambahnya ilmu, antum akan menjadi orang yang sangat bermanfaat ya. Ini maka bagaimana kemudian diri antum benar-benar menjadikan waktu itu adalah ilmu. Nah, sebentar lagi insya Allah antum akan datang ke IF ya, ke IF di Islam Fikri Pabilan ini. Maka benar-benar bagaimana time is science, gitu kan? Time is science. Kalau orang barat mengatakan time is money gitu, karena mereka para pengusaha, gitu kan? Kalau pengusaha ya time is money, tetapi untuk pelajar maka time is science. Waktu adalah ilmu. Nah, itu ya, banyak hal keutamaan tentang ilmu, ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis yang kemudian mendorong agar kita berilmu ya, agar kita belajar. Maka tidak ada waktu habis ya sebelum nyawa kita dicabut ya. Ada utlubil ilma minal mahdi, ialah dituntut ilmu dari buayan sejak lahir ya, ilal mahdi lahdi sampai ke liang lahat. Liang lahat baru udah selesai. Maka belajar dan belajar. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah bagaimana kemudian mengamalkannya. Nah, tadi antum baca ya keutamaan hadis itu ada dalam buku. Kemudian juga
Yang kedua adalah keutamaan mengenal ilmu. Ya, saya tidak akan lama-lama ya, karena mendengarkan itu dengan membaca itu lebih kuat membaca insya Allah. Mendengarkan biasanya nggak kuat lama. Nah maka ini yang kedua, ini keutamaan mengamal ilmu ya, keutamaan mengamalkan ilmu. Sehingga salah satu hal yang kemudian mendatangkan pahala yang kemudian terus-menerus, pahala yang mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi bagaimana ilmu manfaat? Ya, ilmu yang kemudian diamalkan ya. Dalam hadis yang sangat masyhur ya, idza matabnu adama in qatu amaluhu illa min salasin, ya. Sadaqatin jariyatin, awalatin sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bi awalatin syariatullah. Jadi yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bi. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian di situ diamalkan ya. Maka bagaimana kemudian diri kita ya setelah mengetahui suatu hal, ya amalkan. Kalau di ilmu-ilmu yang sosial mungkin ada praktek-praktek ya, ada penelitian ya. Dan biasanya kan gini, kalau antum mungkin di ranah-ranah yang sosial aja ya, ada penelitian tentang suatu hal apa, kan dari penelitian itu nanti ada kesimpulan-kesimpulan ya, kesimpulan-kesimpulan lah, ataupun kemudian dari penelitian itu, dari telah yang sangat mendalam itu ada teori-teori, menjadi suatu teori. Nah, ini kan kemudian bagaimana hal itu diamalkan ya, diamalkan. Dengan mengamalkan maka insya Allah ya, itu akan terus menjadi pahala yang mengalir. Nah, ilmu yang bermanfaat, maka ilmu manfaat dengan mengamalkannya itu. Bahkan ada juga disebutkan ya dalam hadis itu, man amila, barang siapa mengamalkan bima alima, dari ilmu yang telah diketahuinya gitu ya. Alamallah ilman malam alam, Allah akan mengajarkan ilmu yang belum diketahuinya. Nih, jadi salah satu cara agar ilmu kita bertambah ya dengan mengamalkan. Dengan mengamalkan tambah, dengan mengamalkan menambah. Nah itu ya. Itu kemudian yang ketiga terakhir di sini adalah kita menyampaikan ilmu. Nah, menjadi ilmu ini suatu hal yang kemudian kita apain juga ya, sehingga kita bukan menjadi orang pelit ya, tapi menjadi orang yang mudah untuk menyebarkan, untuk menyampaikan ilmu ya. Jangan sampai kemudian merasa kalau ilmu yang saya sampaikan nanti tambah banyak orang tahu, biar saya tahu aja yang tahu. Ini bukan suatu sikap yang tepat ya, tapi justru bagaimana ilmu kita sampaikan. Maka antum saat di kelas, di asrama gitu ya, ada teman yang nggak ngerti, ajari teman-teman antum, ajari ya, coba. Maka memang ada beberapa ya yang saya pahami di antara anak-anak itu ya, ada yang karena berambisi agar dirinya lah yang menjadi ring satu, sehingga dia agak pelit, malahan pelit untuk mengajari temannya. Ditanya kadang juga kurang terbuka. Nah, padahal dalam hadis juga, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumil qiyamati bil jamin nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian yang menyembunyikannya, maka Allah mencambuknya dengan cambuk dari api neraka. Nah, ini kan, maka nggak usah pelit-pelit lah. Sampaikan aja ilmu itu, sampaikan. Semakin banyak yang paham, semakin banyak yang ngerti, maka semakin keberkahan itu akan didapatkan. Kebaikan ataupun kemanfaatan dari ilmu itu akan semakin lebih terasa. Ya, jadi jangan pernah merasa khawatir atau takut kemudian disaingi temannya. Allah Maha tahu deh, Allah Maha tahu. Ingat, kesuksesan itu tergantung keberuntungan. Keberuntungan itu tidak dapat dengan sekonyong-konyong saja, tetapi memang dengan kebaikan-kebaikan itulah keberuntungan itu akan datang kepada pemiliknya. Keberuntungan tidak akan pernah salah orang, ya. Maka ajari coba teman. Saya sangat salut pada anak-anak yang kemudian dulu kan dibuat kelompok gitu ya, kelompok kecil, sehingga kemudian kelompok kecil itu yang paham mengajari teman-teman yang kadang kesulitan gitu ya untuk memahami. Nah, ini suatu kerjasama yang sangat positif, kerjasama yang sangat bagus, dan ini kerjasama yang mulia ya, kerjasama mulia, sehingga yang ngajari itu ya Allah, insya Allah ya akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari guru, bukan dari siapa saja, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakini itu. Nah, ini ya, menyampaikan ilmu, sehingga ketika kalian sudah paham, lebih dulu paham, memang biasa ya, dalam satu kelas, satu angkatan itu ada teman-teman yang memang bisa paham lebih cepat atau bisa paham lebih mudah dari yang lainnya. Padahal materi mungkin ada mata tertentu ya, mata pelajaran tertentu
Kalau kemudian diulang-ulang, maka nggak akan selesai materinya gitu ya, sehingga lanjut. Nah, padahal masih ada yang belum paham. Nah, ini coba antum yang punya teman seperti itu, coba antum ajari, antum pahamkan. Dan teman-temannya ini yang belum paham, ya ngertilah dengan teman-temannya. Jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan sampai udah nggak paham, sombong lagi, nggak mau bertanya. Bahkan malah melakukan hal yang negatif. Nah, ini ya, saya berharap antum semuanya nanti ketika IF harus bersama-sama. Ya, bagaimana kemudian belajar bersama itu benar-benar bisa terwujud dengan kondusif, dengan baik, dengan tepat ya. Baik itu sementara yang kami sampaikan pada antum semuanya ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri antum. Ingat, tugas antum adalah belajar. Beda nanti kalau antum sudah tidak lagi sebagai seorang pelajar, atau antum menjadi seorang pengusaha, atau antum menjadi orang yang harus sudah berperan ya, sudah bekerja di tempat. Tapi saat ini antum sebagai pelajar, maka tidak ada waktu selain untuk belajar. Ingat, game kadang banyak yang game online dan lainnya, hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak bermanfaat coba dihindari. Hal yang bermanfaat maka kemudian silahkan untuk dilaksanakan. Baik, itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat membaca. Ya, bacalah sebanyak-banyaknya, bacalah sedalam-dalamnya, dan bacalah bacaan yang produktif. Membaca yang produktif, membaca bacaan yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.